Kecamatan Tambora, Kelurahan Kalianyar merupakan wilayah paling padat penduduknya di wilayah DKI Jakarta. Tak hanya berdempetan, gang rumah juga sempit dengan lebar 1 meter. Di RT 03 RW 07, jumlah warga sekitar 420 hidup selama puluhan tahun dengan kondisi rumah yang berdempetan dan ukuran rumah yang kecil. Sementara saat diwajibkan untuk jaga jarak guna memutus penyebaran COVID-19, sebagian warga ini juga berprofesi sebagai pekerja konveksi, buruh, pengemudi ojek online. Ya pemirsa, lalu seperti apa kepadatan yang terjadi di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora? Apakah physical distancing ini memungkinkan diterapkan? Kita akan langsung tanyakan ke Gina Vita yang sudah berada di sana. Vita, silakan dengan informasi dari Anda. Ya, Desi, seperti yang tadi setelah Anda sampaikan di paket berita sebelumnya, memang Kelurahan Kalianyar, Kecamatan di Tambora, Jakarta Barat ini menjadi salah satu wilayah yang paling padat penduduknya di wilayah DKI Jakarta, bahkan se-Asia Tenggara. Saya akan mencoba menggambarkan kepada Anda bagaimana kemudian kepadatan di daerah sini. Ini di tempat saya berdiri saat ini di RW 7, ini ada sekitar 420 warga yang tinggal di sini. Jadi kawasan ini berisi dengan deretan rumah berbahan beton, kemudian triplex dengan dinding ini berdempet antar rumah. Luas rumah rata-rata sekitar 6 kali 12 meter persegi, di mana ada 2 lantai di sana. Rumahnya pun kalau Anda lihat pemirsa, berada di gang sempit yang panjangnya sekitar 100 meter dengan lebar jalannya hanya 1,5 meter. Jadi hanya bisa dilalui oleh 1 hingga 2 orang saja. Jadi Anda bisa membayangkan bagaimana kemudian misalnya jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya ketika orang ini keluar di waktu yang bersamaan. Ada hal yang berbeda atau pemandangan yang berbeda yang bisa kami tangkap. Juru kamera kami, Mulia, akan menggambarkan ini merupakan salah satu gambaran di salah satu gang, tepatnya di RW 7, yang memang atap rumah warga ini menutup sebagian gang yang terdiri atas sekitar 6-7 rumah. Jadi sehingga matahari tidak bisa menembus di gang tersebut. Sehingga kalau Anda lihat memang nampaknya seperti malam hari, padahal ini dalam kondisi di siang hari. Dengan lebar dari gang tersebut ini sekitar hanya 0,5 meter saja, Desti. Jadi bisa Anda bayangkan dan juga bisa saya katakan nampaknya memang sulit untuk menerapkan physical distancing atau jaga jarak, tepatnya di kawasan kami berdiri saat ini karena memang kondisi yang tadi sempat kami gambarkan. Nah, tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa warga di daerah sini yang memang mengatakan ada salah satu rumah warga yang hanya berukuran 6 kali 12 meter persegi, tapi diisi oleh puluhan orang. Kita akan coba berbincang dengan salah seorang warga di sini. Selamat siang, Ibu. Dengan Ibu siapa? Dengan Bu Emi. Ibu Emi. Ini anaknya Bu? Iya, anak saya. Anak Ibu ya? Iya. Umur berapa? Umur 6 bulan. Umur 6 bulan. Oh, lucu banget. Iya, Ibu, lucu. Ini Ibu udah berapa lama tinggal di sini? Saya tinggal sini udah 14 tahun. Sudah 14 tahun. Iya. Ibu tinggal di sini berapa orang? 25 orang. 25 orang tinggal Iya. di sini? Ini gimana Bu waktu di dalam? Kita boleh lihat ke dalam nggak, Bu? Tapi dari luar ya, Bu? Iya, iya. Silakan. Ini biar kita bisa tangkap juga gambarnya. Ibu mungkin boleh ke sini, Bu? Oh iya. Nah, masuk ini jadi 25 orang. Iya. Dengan rumah 6 kali 12 meter persegi. Iya. Rumah 2 lantai ya, Bu ya? Iya, 1. 2. 2 lantai ya? Iya, 2 lantai. Nah, ini gimana, Bu? Di dalam itu susah dan Bu kalau gitu jaga jarak? Enggak. 1 kamar 1 kamar. 1 kamar 1 kamar? Iya, 1 kamar 1 kamar. Jaga jarak 1 meter nggak bisa? Nggak bisa. Jadi nggak bisa sama sekali? Iya. Kan sekamar itu di pagar-pagar. Oh, 1 kamar itu di pagar-pagar? Di tembok-tembok. Oke. Nah, Bu, ini kalau memang nggak bisa jaga jarak, terus pencegahannya gimana, Bu? Kalau untuk corona gitu? Pencegahannya biasa aja, pakai masker kadang-kadang, terus kalau enggak ya enggak gitu. Paling di lingkungan ini aja kita bermain. Oh gitu. Terus ini
kan ada sekitar 25 orang yang tinggal di dalam ya Bu ya. Ini semuanya memang setiap harinya ada di rumah atau memang ada sebagian yang keluar rumah untuk kerja dan lain-lain gitu? Tiap hari ada di rumah. Ada yang kerja, kalau kerja nyuci gosok, terus kalau saya konveksi. Oh gitu. Ibu, saya membayangkan ini luas rumah sekitar 6 kali 12 meter persegi kan. Ini sempat gak sih Bu keluar untuk cari angin gitu mungkin? Sempat cari angin di sini aja, paling ngomong bolak-balik, jalan ke depan, ke belakang, balik lagi udah. Kenapa Bu? Karena pengap begitu Bu? Atau Iya, gimana? iya karena ngap, karena anak saya rewel, terus saya di atas panas juga. Udah panas banget sih di atas pakai asbes. Jadi anak kecil kan rewel, nggak bisa diem gitu kalau di atas, nangis terus ya udah turun. Gitu. Bu, tapi ini sering nggak sih Bu di lingkungan sini tuh orang pada rame-rame di sini karena kan rumahnya ini ukurannya hampir sama ya sekitar 6 kali 12. Jarang yang rame, jarang. Hanya untuk apa namanya seperti ngumpul-ngumpul atau cari angin gitu sering Iya, nggak? nggak sering sih, paling nyari angin jam 12, ntar masuk lagi jam 3 udah. Tapi sekeluarga sehat semua ya Bu ya? Alhamdulillah sehat, nggak ada yang sakit. Alhamdulillah sehat semua. Semoga itu sehat terus nanti ya Bu ya. Nah Ibu, tapi kalau untuk di rumah ini gimana Bu? Persediaan masker itu masih ada? Masih ada masker dapat kok dari RT, dari RW, dari Karang Taruna, semprot seminggu 3 kali, RW semprot, RT semprot, Karang Taruna semprot. Kalau kemudian sempat ini juga nggak sih Bu, kayak misalnya ada pengajuan dari RT mungkin untuk pemeriksaan kesehatan, sempat ada nggak sih Bu? Ada sempat, Sudah ikut menjalani tesnya Bu? udah. Iya. Oke, Ibu, terus ini Bu, kalau misalnya Bu, ini Ibu kan sudah lama di sini, apalagi sudah 25 keluarga ya yang tinggal di sini. Ini dapat bantuan nggak sih Bu? Dapat kemarin 2 kali dapat, tapi jarang semua sih yang dapat, cuman sebagian. Satu rumah paling 4 antara 3 rumah. Itu kemudian membuat masih ada yang kerja ya, keluarga yang masih ada yang kerja begitu. Iya, masih ada yang kerja. Ya, Ibu, terima kasih banyak waktunya Ibu ya. Semoga sehat semua. Ini buat adik juga ya. Semoga sehat Kakak. terus. Terima kasih Bu ya. Iya. Nah itu tadi sedikit perbincangan saya dengan salah seorang warga di sini yang memang tinggalnya ini di rumah dengan ukuran sekitar 6 kali 12 meter persegi, ditinggali sekitar 25 orang. Nah kita ingin tahu bagaimana kemudian pencegahan yang dilakukan oleh pihak RT RW setempat, mengingat jaga jarak ini menjadi hal terpenting untuk memutus mata rantai dari COVID-19. Sudah bersama saya, kita akan menyapa Sekretaris RW. Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa? Selamat siang, dengan Bapak Ferry Setiawan. Pak Ferry Setiawan. Pak Ferry, kita tadi sudah sempat berkeliling melihat kondisi di sini. Itu ada rumahnya itu kan saling berdempetan ya Pak ya. Gangnya juga bisa dikatakan lebar, ini sempit gitu kan Pak. Ya, ini gimana Pak untuk menjamin bahwa warga di sini tuh menerapkan physical distancing atau jaga jarak gitu? Kita hanya menerapkan physical distancing secara mandiri, Mbak. Dengan kita penyemprotan desinfektan secara rutin seminggu kurang lebih 3 kali dari pihak pengurus RW, pengurus RT, sama pihak Karang Taruna. Jadi sesama sosialisasi setiap warga kita berikan himbauan-himbauan secara mandiri untuk pencegahan itu sendiri, Mbak. Gitu. Pak, tapi begini, tadi saya kan sempat masuk dengan tim liputan TV One. Itu apakah tidak ada Pak misalnya Pak ya untuk pencegahan ya Pak? Ini misalnya daerah di sini tuh ditutup aksesnya misalnya untuk warga dari luar agar tidak masuk begitu? Tidak ada upaya seperti itu atau sudah ada Pak sejauh ini? Kita sudah ada upaya, hanya kita terbatas untuk tempat karena kita pintu masuk dari arah itu banyak. Jadi kita memposisikan setiap masing-masing RT saja gitu. Sama kita himbauan kepada warga, kepada masyarakat kita sendiri agar menyampaikan bila ada warga yang dari luar masuk, segera kita diminta segera laporan. Atau diminta di luar dulu, tidak boleh masuk, kecuali warga kita sendiri. Gitu. Nah, ketika diminta untuk tidak masuk, ini apa prosedur yang dilakukan Pak oleh pihak setempat Kita di tanya sini? dulu tujuannya apa, kalau memang ada berhubungan dengan tamu di sini, ada tamu yang punya rumah yang kita suruh keluar dari gang. Jadi kita tidak izinkan masuk berlama-lama. Karena
pencegahan mandiri itu ya dari kita sendiri yang tahu. Kalau kita setiap pengurus tidak bakal bisa untuk mengawasi satu persatu orangnya. Makanya harus kita himbaukan pada warga kalau bisa ya langsung keluar begitu. Artinya memang tidak ada petugas yang secara khusus ditempatkan begitu ya Pak di titik-titik misalnya pintu masuk menuju ke RW 7 ini tidak ada begitu ya Pak? Tidak ada, kalau petugas langsung itu tidak ada. Hanya orang yang di ujung-ujung gang sudah kita kasih tahu, di ujung-ujung yang setiap kali pintu masuk gang itu kita imbaukan bahwa inilah sebagai batas masuk wilayah tiap-tiap RT itu Mbak. Jadi untuk bertanggung jawab gitu. Tapi selama ini sempat ada ini nggak sih Pak, mungkin laporan dari warga mengenai, tadi kan aturannya tidak boleh ya ada warga yang kemudian sembarangan masuk ke sini. Tapi ada nggak sih sejauh ini laporan dari warga, memang ada warga dari luar ini yang memang secara sembunyi-sembunyi kemudian masuk ke daerah sini gitu? Waktu itu katanya bertamu. Tapi segera warga itu langsung lapor Pak RT. Karena warga itu langsung nggak boleh masuk, langsung keluar. Nah, langsung warga itu langsung laporan Pak RT dan warga tamu itu sudah diinformasikan, tolong di luar aja nantinya. Nah, akhirnya di luar. Artinya peran dan juga tingkat kesadaran masyarakat di sini bisa dikatakan cukup tinggi ya Pak ya? Tinggi, cukup tinggi. Untuk tingkat pencegahan mandirinya dari pihak warga kami itu sudah cukup tinggi, alhamdulillah. Dan mungkin terakhir Pak, ini warga di daerah sini semuanya sampai saat ini alhamdulillah sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat, tidak ada yang namanya kita termasuk dalam masuk ODP atau PDP, tidak ada sama sekali, sehat. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang telah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Itu tadi sedikit perbincangan saya dengan Sekretaris RW di sini. Saya kembalikan dulu ke Desti di studio. Baik, terima kasih Gina Vita yang telah melaporkan dari kawasan Tambora, Jakarta.